Halo Scorpio, apa kabar saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight November 2023 untuk Scorpio Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat hal-hal penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di sepanjang November, oke? Dan juga nanti akan ada satu kartu untuk clue, direction, atau advice ya guys, yang bisa membantu kamu membuat bulan November ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani, oke? Oke. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus ya, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa guys, jangan terlalu dipikir. Emang siapa yang mikirin kamu bilang begitu Scorpio? Jangan terlalu dipikirin ya. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Kita akan segera mulai Scorpio sebentar lagi setelah kamu datang ya. Scorpio, gimana kira-kira feeling kalian November guys? Bagus nggak? Lebih bagus dari bulan sebelumnya atau lebih parah? Oh, sudah datang kamu Scorpio ya. Kayaknya lebih parah deh guys. Amit-amit jangan deh ya. Oke, tapi nanti mudah-mudahan satu kartu direction itu bisa membantu ya untuk bikin even parah November ini tapi bisa enjoyable, oke? Oke, kita segera mulai saja dari mantra dulu ya Scorpio. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading. Rame guys for Scorpio Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for November 2023. Thank you Scorpio. Come on, spill it baby. Oke, ini dia. Apa katanya guys? Healing is like art. It needs time, it needs practice, it needs a whole lot of love. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu ya guys sebelum aku jelaskan apa artinya. Silahkan di screenshot, oke? Dan kemudian harus disimpan di galeri HP ya, karena dalam memanifestasi itu nggak bisa 1 hari 2 hari, minimal 21 hari berturut-turut. Dan akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang November ya 30 hari nonstop 2 kali sehari dibaca, pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Itu waktu yang paling tepat untuk memantrai dirimu sendiri guys, karena kamu adalah dukun terbaik untuk dirimu, oke? Trust me guys, kamu adalah dukun terbaik untuk dirimu. Gak usah cari-cari dukun di luar sana ya. Oke. Katanya di sini healing is like art. Healing itu kesembuhan ya, itu seperti seni. It needs time, itu butuh waktu katanya. It needs practice, butuh latihan. Sekali kita ulang Scorpio, butuh latihan ya. Dan kemudian it needs a whole lot of love, dan butuh cinta dalam jumlah yang besar. Oke. Ketika kartu ini datang guys, artinya bulan November adalah bulan healing. Tadi aku lihat kartu The Forest Sword nembak. Ini dia. Ketika aku panggil kamu Scorpio, melelahkan sekali ya. Kalian kayak menolak-nolak proses healing dimulai. Karena guys, universe itu bisa kasih healing anytime. Tapi kalau manusianya tidak mau memulai proses healingnya, maka proses healing tidak akan segera dimulai. Tidak bisa dimulai begitu ya. Karena kan universe, Tuhan dan manusia itu bekerja sama. Creator and co-creator, pencipta dan associate-nya ya, atau bukan asisten guys, partner. Oke. Jadi universe bilang, oke, it's time for you to heal Scorpio. Dan Scorpio bilang, aku nggak mau healing. Aku masih pengen ingat-ingat mantanku. Aku masih pengen nangis setiap malam. Oke, mengingat-ingat mantanku atau ngelihat gue baca-baca ulang chattingan kami dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, gila Scorpio. Lama banget ya. Oke, itu kan artinya kamu menolak ya. Karena universe akan bilang, oke, kalau proses healing mau dimulai, silakan dihapus semua chat-chatnya, di-delete semua itu ya, foto-foto lama kalian, di unfollow sosial medianya, di-delete kontaknya.
Karena apa? Karena lagi toxic banget, lagi beracun banget. Setiap kali kamu mengingat dia, kamu bawaannya sedih atau energi kamu low. Dan aku tidak ingin kamu begitu-begitu terus, Scorpio. Universe bilang begitu. Nanti dulu. Sayang rasanya mendelete screenshotan chatnya ini. Sayang rasanya mendelete foto-foto kami berdua dulu. Ih, ngapain guys kamu simpan foto berdua? Jelas-jelas dia selingkuh gitu ya. Dia mengkhianatimu, dia tidak menghargai kamu. Masa kamu mau simpan foto-foto orang yang tidak menghargaimu guys? Sedangkan misalnya ya guys, ada teman kamu aja atau tas siapa lah gitu ya, marketing atau apa, nelfon kamu tapi dia nggak sopan begitu, kamu pasti akan langsung hapus nomornya, ya nggak sih? Dia udah jelas-jelas mengkhianati kamu guys. Dia udah jelas-jelas selingkuh di depan matamu, tapi masih kamu simpan aja fotonya. Agak aneh kalian ini Scorpio. Oke, oke. Jadi katanya it needs time ya, waktu. Oke, kamu mungkin sudah paham Scorpio tentang waktu ini. Waktu menyembuhkan segalanya katanya guys. Waktu tidak bisa dibeli. Kamu punya uang seberapa banyak pun, kamu tidak bisa membeli waktu, maka kamu tidak akan bisa membeli proses healingmu guys. Trust me, oke? Dan kemudian yang kedua, it needs practice. Latihan. Kenapa harus dilatih? Biar biasa. Kenapa kita melatih diri? Karena kita sebelumnya tidak bisa, ya nggak sih? Kita latihan membaca karena sebelumnya tidak bisa membaca. Kita latihan menulis karena sebelumnya tidak bisa menulis. Kita latihan bernyanyi karena sebelumnya tidak bisa bernyanyi. Kita latihan healing karena sebelumnya kita tidak bisa healing. Makanya latihan diperlukan, ya guys. Proses healing itu sebenarnya the opposite of the real situation. Sering seperti itu kejadiannya. Kita hold on something, dan kemudian ketika healing terjadi, something itu harus kita let go, harus kita lepaskan, dan itu tentunya sulit ya, makanya butuh practice atau latihan katanya, oke? And it needs a whole lot of love, butuh cinta dalam jumlah yang besar. Ke siapa cinta itu? Ke dirimu tentunya guys, ke dirimu. Kamu lihat seniman ini tunggal sendirian ya. Love itu dia lukis untuk dirinya, dan dia tersenyum melihat lukisannya. Lucu lukisan gue. Ini lukisan apa sih guys? Jelek banget, anak TK masih lebih bagus lukisannya. Untung gue gak dimarahin sama yang punya kartu ya. A lot. It needs whole lot of love itu artinya cinta yang banyak, yang dalam jumlah besar ke dirimu sendiri. Itu yang akan bisa membantu proses healing terjadi ya. Karena di November ini katanya proses healing terjadi, Scorpio, yang selama ini kamu tolak-tolak. Oke, jadi kamu akan memanifestasikan I'm ready untuk memulai proses healing. Aku siap untuk memulai proses healing. Aku siap untuk memulai proses healing. Aku harus sabar. Aku harus latihan. Ini semua butuh waktu, dan aku harus sangat mencintai diriku. Aku akan memulai proses healing. Aku memulai proses healing. Aku harus sabar. Aku harus berlatih. Ini akan butuh waktu, dan aku harus mencintai diriku dengan dengan sebenar-benarnya ya. A whole lot of love itu berlimpah-limpah. Oke. Mudah-mudahan nanti dimulai dari November ini kamu sudah bisa, karena it takes time katanya guys. Itu yang terhighlight di dalam pikiranku saat ini. Lambat. Memang Scorpio itu terkenal lambat move on ya guys. Lambat banget. Kenapa? Karena apa-apa kalian simpan mendalam guys. Banyak orang yang bilang kalian tuh makan dalam, diam-diam makan dalam Scorpio. Terutama air sign Libra, Gemini, Aquarius akan akan bilang kalian itu orang yang makan dalam, menyimpan dendam begitu. Tapi sebenarnya guys, setelah beberapa kali aku mencoba untuk memahami karakter Scorpio ini, bukan dendam yang disimpan, tapi sulit untuk melupakan sebuah memori so deep inside ya. Bayangkan kalau ada sesuatu yang sangat dalam, maka perintilan yang keluar dari sesuatu tersebut pun akan lebih lama ya. Jadi kemarahan akan lebih lama, makanya disebut pendendam. Kesedihan akan lebih lama, makanya dibilang gagal move on atau sulit move on. Macam-macam akan lebih lama ya, karena semuanya mendetail dan mendalam. Ruler kalian itu apa guys? Pluto. Scorpio itu rulernya Pluto. Pluto itu paling jauh guys, yang paling sulit dideteksi, yang paling sulit untuk dipelajari. Sama seperti kamu Scorpio, sulit untuk dideteksi, sulit dibaca, sulit untuk dipelajari ya. But you have to know about yourself. Even orang bilang kamu itu sulit dipahami, tapi kamu harus bisa memahami dirimu sendiri guys. Itulah manifestasi dari it needs a whole lot of love. Kalau kamu tidak mencintai dirimu, kamu tidak akan paham mengenai dirimu. Oke? Biarkan proses healing itu terjadi katanya Scorpio. Tidak ada gunanya kamu menahan-nahan lagi ya. Kamu mau sembuhkan, bayangkan ada luka di tanganmu guys, udah bernanah, membengkak begitu.
dan luka itu saat ini terjadi di jiwamu guys. Sedangkan luka di tanganmu menanah bengkak gitu ini guys, bekas ini nih, bekas nge-fitness nge-gym kemarin. Itu aja udah aduh males banget deh, perih banget deh begitu ya, mandi perih begitu, dan kita do something supaya bisa apa ya, cepat sembuh ya nggak sih, kayak oleskan apalah begitu. Nah, do the same things with your soul. Do the same things with your soul ya. Oke, kita akan segera lihat kartu clue direction atau petunjuk untuk membuat bulan November kalian ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya Scorpio. Don't you remember? Don't you remember? The reason you love me. Itu lagu siapa? Adele ya. Aku dengar itu keras banget. Kalau aku nggak salah, kalau nggak salah berarti benar ya. Itu lagunya si Adele itu, sebentar. Iya benar. Jadi si Adele itu lagunya, dia tuh kayak melepaskan dengan setengah hati seseorang. Tujuannya biar orang itu memahami ya, menyadari bahwa setelah dilepaskan, orang yang dilepaskan itu akan sadar bahwa dia sangat merasa kehilangan si Scorpio, dan kemudian akan kembali mengejar si Scorpio begitu. Dan kemudian di lagu Adele itu yang dilepaskan itu tidak kembali. Itu yang membuat si Adele itu sakit hati banget ya. Seperti itu yang aku rasakan guys. Makanya healing ini harus segera dimulai. Kalau begitu konteksnya, maka kamu harus memahami bahwa yang bukan milikmu guys, bukanlah milikmu. Begitu dia pergi kamu lepaskan, dia tidak akan kembali ke kamu. Not yours. Tapi kalau seandainya memang milikmu, kalau kamu lepaskan dia akan kembali padamu. Aku nggak tahu siapa yang perlu mendengarkan ucap pesan itu, kalimat itu, aku nggak tahu siapa. Tapi ada yang perlu mendengarkan itu katanya. Jadi kayak pede banget gitu Scorpio-nya, tak lepasin kamu. Mungkin Scorpio-nya tipe yang paham tentang konsep I release, I got it back begitu. Begitu aku lepaskan, aku akan dapatkan kembali. Tapi ternyata tidak didapatkan. Kenapa? Karena bukan miliknya ya. Oke, kita teruskan. Angka 22 mungkin akan penting guys. Tanggal 22 November mungkin akan penting. Atau master number 4, angka 4 mungkin akan penting di bulan November ini untuk kalian Scorpio. Ada wisdom di sini tentang kebijaksanaan ya, menjadi bijaksana. Apakah manusia naturally wise? Yes. Manusia secara alami bijaksana, tapi ada pemandunya guys. Ada yang ngajari untuk jadi bijaksana. Terserah siapa yang menurutmu jadi pemandumu. Bisa jadi orang tua. Ayahku lah sosok yang paling bijaksana yang pernah aku kenal di dalam hidupku. Maka pemandu untuk menjadi bijaksana bagimu adalah ayahmu. Enggak, orang tuaku enggak ada yang bijaksana. Misalnya kamu bilang begitu, yang bijaksana adalah pamanku atau tanteku. Paman dan tantemu lah pemandumu. Kamu akan menjadi, mereka akan jadi role modelmu ya. Kalau kalian merasa kebijaksanaan itu bukan datangnya dari manusia, tidak ada siapapun yang lebih bijaksana di dunia ini selain aku. Maka pasti kalian itu punya sesuatu guys, maksudnya yang bisa dijadikan patokan ya. Macam-macam sih. Ada orang yang akan menganggap kebijaksanaan itu datangnya dari agama, ada orang yang akan menganggap kebijaksanaan itu datangnya dari pengalaman, ada orang yang akan menganggap kebijaksanaan itu datangnya dari kebudayaan, macam-macam ya. Silakan katanya kamu cari siapa yang menurutmu role model untuk wisdom, karena itu perlu kamu pahami atau kamu dalami lebih mendetail katanya di November ini, supaya November ini terasa lebih menyenangkan bagimu. Karena akan berat guys proses healing terjadi ya, kamu kayak akan kehilangan arah. Silakan cari patokanmu, panduanmu. Kalau kalian itu orangnya religius misalnya, kembalilah ke religi kalian guys. Dalam proses healing ini perbanyak yang berdoa, perbanyak yang sholat, perbanyak tahajud, puasa, apapun itu ya. Kalau kalian misalnya orangnya spiritualis, silakan praktikkan spiritual itu guys. Meditasi, yoga, apapun itu, kontemplasi, menenangkan diri, oke? Yang menjadi role model kamu untuk wisdom. Pastikan role modelmu itu akan membawa wisdom, karena wisdom sangat diperlukan di sepanjang November ini dalam menjalani proses healingmu. Oke guys, kita akan segera lihat the real highlight. Halo. Kalau
Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight for November 2023. Thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu dari sini ya guys. Yang pertama kartu karir, oke. Yang kedua kartu keuangan, oke. Yang ketiga romance untuk Scorpio yang sedang couple. Yang keempat romance untuk Scorpio yang sedang single. Satu aja Scorpio. Loh, main gitu kamu Scorpio sama aku. Kamu nggak tahu aku suhunya Scorpio. Oke, The Judgment, kemudian The Star, kemudian The Fool, ditambah The Three of Pentacles ya. Oke, tak jelasin satu-satu ya. Dimulai dari karir kamu, yang pasti ada kartu warning di sini guys. Ada yang diingatkan sama kamu, kamu sudah keluar dari jalur katanya. Aku nggak tahu itu apa Scorpio, kamu yang tahu ya guys. Misalnya kamu melanggar peraturan di kantormu dan kamu tahu itu salah tapi masih tetap kamu lakukan, itu dari ciri-cirinya judgment ya. Beda halnya kalau kamu nggak tahu guys ya, judgment tidak akan datang. Judgment tidak akan datang. Nggak sadar gitu, kesalahan yang tidak disengaja sih. Tapi ini kesalahan yang awalnya mungkin tidak disengaja, tapi lama-kelamaan udah tahu itu salah tapi tetap dilanjutin dalam pekerjaan ya, melanggar peraturan atau korupsi guys ya, atau curang atau menipu atau memanfaatkan orang lain, menjatuhkan orang lain, menggosipi rekan sekantor ke bos, melaporkan kejelekan-kejelekan orang di kantor, kayak begitu. You don't need to do that katanya ya. Keluar dari jalur, disuruh segera kembali. Kamu tahu guys, jadi kamu nggak akan yang mana ya. Nah kalau kamu masih berpikir seperti itu, ini bukan readinganmu. Oke, sekali kita ulangi. Kalau kamu bilang yang mana apa ya kesalahanku, ini bukan readinganmu. Kamu gak usah pusing-pusing guys. Be delightful nggak pernah bikin orang pusing, percaya. Jangan dipaksakan. Aku bikin channel ini bukan bikin orang pusing. Oke, jadi kamu kalau apa ya kesalahanku kira-kira ya, dan kamu paksain gitu nyarinya, enggak. Ini katanya khusus untuk kalian Scorpio, kan udah tahu salah, masih kalian teruskan. Jeng. Di November Judgment. Bisa jadi berikutnya udah tahu datang 2 hari kemudian, bisa jadi. Hati-hati dengan tanggal 22 Scorpio, I don't know. 20, 21, 22. Karena ini kartu 20 Judgment ini ya. Menjelang gajian hati-hati di November ini, oke. Jadi tadi ini readingan karir ini khusus untuk kalian yang udah tahu, oh iya aku melakukan kesalahan ini. Nah, jadi diperingatkan jangan, baliklah ke jalan yang tepat nak katanya. Kalau tadi yang bingung jangan dipaksa, oke. Jangan lama-lama, langsung segera kembali. Kita teruskan untuk kartu keuangan The Star guys. Ada solusi untuk masalah keuangan kamu ya, solusi. The Star ini jalan keluar yang datangnya dari universe, dan tak bilangin Scorpio ini biasanya tidak kamu sukai. Ada sebuah masalah guys, dan kita berharap seperti inilah cara menyelesaikan masalahnya. Misalnya, aku pengen masalahku yang terselesaikan dengan cara A begitu. Nah, The Star ini jet guys, biar tak kasih tahu dari awal ya. Kamu nggak suka penyelesaian masalah ini, tapi that's the best for you. Yes, aku mungkin udah pernah kasih contoh ya. Siapa tahu di readingan kalian atau di urgent message, I don't know. Di general, maksudnya gini, di all zodiac sign atau di Scorpio aku nggak tahu. Tapi gini, contohnya tentang cicilan mobil ya. Karena dulu pernah ada yang reading sama aku mengenai kayaknya mobil aku ini udah nggak bisa lagi deh, aku terusin pembayaran cicilannya begitu. Udah numpuk, aku mau bayar cicilan bulan depan, udah ngutang. 2 bulan yang lalu pun aku udah ngutang jadi utang ketutup utang, gali lubang tutup jurang begitu. Dan kemudian solusi untuk itu yang kamu inginkan adalah uang tiba-tiba datang dari manapun jalannya, nggak mau tahu, yang penting uang datang, semua utang terlunasi, kan itu ya solusi yang terbaik dari kita manusia. Nah, ternyata The Star datang itu biasanya ya mobil kamu ditarik leasing, habis perkara, bulan depan kamu nggak mikirin bayar utang cicilan lagi. Kamu suka dengan cara itu? Ya enggak lah, pasti nggak ada yang suka mobilnya ditarik leasing guys. Malu lah kata teman-teman, mana mobil kamu nggak mampu bayar, malu. Tapi katanya itu yang terbaik untukmu menurut The Star, bikin kamu bernapas lega. Itulah dia The Star biasanya. Kamu nggak suka, tapi itu yang terbaik untukmu. Dalam hal keuangan, masalah keuanganmu apapun itu Scorpio, kalau kamu sudah memikirkan tentang solusi dan memanifestasikan solusi tersebut datang sesuai dengan keinginanmu, ketika The Star datang, solusi yang datang tidak sesuai dengan keinginanmu. Tapi ingatlah, kartu Major Arcana tidak pernah menjerumuskan, tidak akan pernah menghancurkan. Tujuan ini datang untuk kebaikanmu atau yang terbaik untukmu ya.
Kita teruskan untuk Scorpio yang sedang couple guys, ada kartu The Fool. Kalian berantem-berantem mulu deh. The Fool ini bisa jadi rekonsiliasi ya guys, bisa jadi new beginning, upgrade hubungan, bisa jadi juga dari pacaran kita tunangan yuk gitu ya. Dari tunangan kita nikah aja langsung yuk gitu ya, atau kita langsung nikah siri yuk, bisa jadi juga. Ciri-ciri dari The Fool ini adalah kamu akan meragukan. Ada semangat yang luar biasa, kamu meragukannya, tapi semangatnya luar biasa. Gimana cara bilangnya ya guys? Exciting sekali, walaupun ragu. Itu dia ciri-ciri The Fool. Dan kalau kamu ada dalam keadaan seperti itu guys, gas ya. Ada kartu The Fool datang, dan kemudian kamu kayak pengen banget, tapi ternyata ada keraguan sedikit, gas. Oke, karena The Fool ini divine intervention, dan kemudian akan ada guidance ya, petunjuk supaya kamu tidak perlu ragu lagi. Yang pasti memulai langkah pertama dulu ya, kayak perbaikan hubungan atau upgrade hubungan aku lihat di sini, atau yang berantem akan segera berbaikan di bulan November ya. Nice. Dan perbaikannya itu bukan perbaikan yang biasa-biasa ya guys, tapi langsung jelas arahnya kemana berikutnya. Oke, kita teruskan untuk Scorpio yang sedang single guys, ada The Three of Pentacles. Kamu akan menikmati kesendirianmu katanya, atau akan jauh lebih menikmati hidup ini jika kamu sendirian dulu di November ini ya. The Three of Pentacles ini kartu bekerja guys, independen, sendirian. Bisa juga kartu seni, art. Ada yang kagum sama kamu, but not related to emotion. Mungkin di tempat kerjamu guys, dia hanya sekedar kagum dengan kamu gitu, tapi tidak jatuh cinta. Banyak orang yang sering begitu ya, salah menduga kekaguman dianggap cinta begitu. Ujung-ujungnya lo kok hilang gitu ya. Dia pikir cintaku hilang begitu. Ya itu bukan cinta, itu kekaguman biasa begitu. Bisa jadi seperti itu juga artinya. Tapi apapun itu dia, intinya The Three of Pentacles itu sendiri lebih bagus di November ini, oke? Oke Scorpio, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan urgent di readingan highlight November 2023 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah guys.